Sehat, alhamdulillah. Lama lah tak nampak Ya, kami nih. itulah kita keliling-keliling pulau terus nih. Jadi ini dari mana lah kemarin? Ya, kemarin dari pulau-pulau di Galang, di Batam, kemudian pulau-pulau di Moro, Bundur. Kita jelajahi lah semua tuh. Tengok-tengok nelayan di sana. Iya, karena ini kan pas momen nih, milih gubernur nih. Saya merasa ya kalau nak bangun daerah tuh jadi gubernur lebih kuat. Dia punya bargaining lah ya. Dia punya kesempatan gitu. Maka ya saya pikir karena panggilan hati ya. Hari-hari ibu-ibu macam mana lah dia WA, Pak tolong anak saya nanti kerja, tolong Pak bangun daerah, Pak kondisi ekonomi kita berat. Ya saya merasa terpanggil juga lah gitu. Apalagi daerah kita ini kan besar potensi dia. Maka saya pikir ini perlu yang keseriusan kepala daerah lah, yang cepat, yang mau bekerja sungguh-sungguh. Tapi abang tak penat gitu, maksudnya udah pernah jabat jadi bupati, udah pernah jabat jadi anggota DPR RI, sekarang nak nyalonkan jadi calon gubernur pula. Nak nyalonkan jadi gubernur, tak penat ke bang, tak pusing ke. Kalau Yusi tengok abang kalau hidup berkecukupan dah lebih lah. Ngapa bang nak pusing-pusing lagi jadi Ya, kan nama gubernur? dia pemimpin lah, pengabdian tuh lebih besar dari segalanya. Maka pemimpin itu kan bagi saya bekerja untuk masyarakat banyak itu jauh lebih terhormat gitu dari hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan sendiri. Ke saya ya bismillah lah maju tuh. Supaya orang-orang di kampung bisa lebih baik, lebih sejahtera lah. Jangan sampai mereka mengeluh terus ke depan, mungkin persoalan ekonomi, persoalan anak tak sekolah, persoalan anak-anak dia dah tamat sarjana nganggur, tamat-tamat SMA tak nyambung-nyambung tuh terbiar gitu ya. Nah, kan kita sebagai budak sini nih punya tanggung jawab besar lah untuk itu. Maka saya terpanggil betul dan ya saya rela tinggalkan jabatan anggota DPR tuh. Berjuanglah dan tak pernah lelah itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah catat itu sebagai usaha seorang pemimpin untuk memakmurkan rakyatnya lah. Gitu sih. Tengok bang, cantik laut kita nih bang Cantik. Bang, kalau kami nih kan dulu tuh punya cita-cita lah jadi guru. Cuman sekarang nih agak melenceng sedikit lah. Jadi guru, Terbawa arus. turunnya ke pariwisata kan. Iya. Jadi buka tour and travel dan lain-lain. Terus bikin konten juga. Kalau abang dulu cita-citanya nak jadi apa sih? Apa memang udah punya tujuan nih? Iya. Pengen jadi gubernur, pengen jadi bupati gitu. Cita-cita abang apa sih dulu? Ya dulu masih kecil saya sebenarnya cita-cita ingin nak jadi dokter. Tapi orang tua tak punya kemampuan kan. Nah akhirnya saya sekolah. Tak disangka lah mungkin orang lain yang menilai bukan saya kan. Waktu sekolah SMA saya jadi pengurus OSIS, jadi ketua remaja masjid. Nah terus terbawa lah sampai kuliah. Saya ditunjuk jadi ketua senat mahasiswa, jadi ketua koperasi mahasiswa. Dan dari situlah saya mulai belajar nih macam mana memimpin orang-orang nih kan. Dan akhirnya ya saya pas masuk pegawai negeri sipil dulu, saya berpikir nih kalau saya jadi pegawai terus selama-lamanya nih, karir saya mungkin terbatas sekali gitu nak membantu masyarakat banyak karena terpanggil itu. Terbawa saya mimpin KNPI Kabupaten Kepulauan Riau dulu. Masa itu banyak lah yang kita buat tuh untuk generasi muda tuh. Kita membantu mereka dulu bagaimana bisa bekerja di kawasan wisata di Bintan Resort. Nah, lama terpanggil saya ikut wakil bupati. Saya mundur dari pegawai. Saya pikir
itu pilihan yang tak gampang tuh. Nah, lalu saya ikut wakil bupati, terpilih, alhamdulillah. Saya lihat masyarakat respon sama saya bagus juga. Nah, saya beranikan dirilah maju bupati itu 2005. Saya tak menyangka juga saya jadi bupati nih. Padahal cita-cita saya dulu, kalau dengar zaman itu dokter tuh luar biasa betul lah gitu profesinya. Nah, bisa banyak, bisa tolong orang, bisa nyontek orang gitu kan. Tapi akhirnya tak tercapai. Sekarang jadi calon gubernur pula. Insya Allah. Jadi memang perjalanan hidup nih, tak selamanya yang kita rencanakan dari awal itu berjalan sebagaimana keinginan kita. Ya tergantung Allah lah membawa kita kemana gitu ya. Dan alhamdulillah. Nah, tapi saya merasa bahagia nih. Profesi-profesi kepala daerah macam gini nih, banyak yang bisa kita jadikan cara untuk membantu orang lain gitu ya. Karena harapan orang besar lah sama kita tuh. Gitu. You see. Berarti lebih kayak gitulah tujuan abang, makanya nyalonkan diri Ya, gitu. insya Allah. Niatnya tulus aja. Gitu. Yusi bisa makan nggak bang? Ya mana belum sampai nih, lapar juga di Kak, perutnya. kak sini. Iya. Nih bang, ada otak-otak, ada tapai daun, ada nasi dagang. Inilah makanan favorit Yusi nih. Ini sebungkus sebanyak ini harganya cuma 5.000 bang. Maka dia murah. Mang itu murah-murah. Ini otak-otak 1.000. 1.000. Ya Allah enaknya Sedap, bang. Fresh betul. Nah, ini kalau kita tengok bang, macam orang-orang terkenal di dunia, macam Steve Jobs, apa segala macam, dia kan ada quotes bang Iya, dalam hidup tuh. betul. Nah, kalau abang, apalah quotes hidup Bang Ansar nih? Ya kuat tuh kan sama dengan keyakinan diri ya. Ya, abang sih pokoknya setiap kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Maka itulah pengalaman yang abang jalankan dari dulu. Apapun kita buat. Dan alhamdulillah hasilnya kita rasakan. Dan itu Apa tadi bang? betul tekad. Apa tadi? Ya kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Kerja keras pasti Tak membuahkan ada hasil. perjuangan itu sia-sia. Itu. Berarti kalau misal nih kami bantu doa lah, abang menang Ya. tahun ini, abang akan turun langsung. Ya turun langsung. Sekarang nih kan turun nih sampai 500 tempat lebih nih udah. Masya Allah bang. 500 titik lebih selama 2 bulan 3 bulan. Tiap hari 9 tempat 10 tempat. Berarti kalau abang terpilih, abang mungkin akan melakukan seperti yang abang lakukan pas jadi bupati dulu Insya lah. Allah. Tapi kan karena wilayah kita luas nih, jaringan lah kita bangun, sistem kita bangun supaya kerja kita efektif. Nah itulah perlu tuh bantuan teknologi orang-orang muda-muda nih. Kalau orang muda udah bicara, udah bekerja itu kan Iya. luar biasa lah ke depan. Ide-ide apa semua. Nah ini bang, nasi dagang. Oh, Suka iya. tak bang? Suka lah tuh, ciri khas Ini juga the tuh, best ha. bang, wanginya. Suka lah Ha. dia tuh, ada bilis. Ya. Ini bang dulu kecil-kecil, sering bang beli ini, murah dulu. Iya, betul. Dulu masih ratus rupiah lah. Ini dia punya bilis sedap nih. Ha. Sambelnya itu bang sama wangi, Tuh. nasi lemaknya tuh khas lah. Iya, harga dia pun tak mahal sangat. Ini sambal ini bang. Kadang ada Oh, yang ada pakai ikan bilis. tambahan. Nah itu dia, ada ikan tambahan. Kadang pakai ikan bilis. Iya, iya. Hmm. Tak pula nikmat. Nah bang ya, Turis-turis pun suka juga makan Iya. gini nih sekarang. Kita mesti perkenalkan juga makan makanan kampung nih kan. Sedap. ini matahari makin lama makin panas nih bang ya. Itulah, kita pun dah berpeluh nih. Ha. Iya. Berkeringat. Abang balik sama siapa? Ya tadi diantar nih, nak nunggu jemputan lah nih. Nak balik kemana bang? Ke Pinang lah. Ke Nak Pinang? acara lagi. Itu Yusi sekalian sama Yusi lah. Yusi nak ke Pinang juga. Oh boleh lah, tak apa-apa sama-sama. Ya udah bang, habis makan nih kita langsung gerak lah ya. Alhamdulillah. Iya, ya bang. Sayang nih, habiskan lah. Siap bang.
Memang the best lah. Makanan Riau nih. Kepulauan Riau. Iya. Oke. Jadi jembatan ini abang yang bikin nih sebanyak nih. Iya, 6 jembatan nih. Memang tak gampang cari duit dia ke pusat nih. Terus sejarah pembuatannya nih makan waktu berapa lama, Bang? Lama, hampir 7 tahun lah. 7 Mulai tahun? Perencanaan awal tuh. Karena pertama kan bantuan dia masuk 40 miliar. 40 miliar. Waktu presiden datang ke Bintan Resort ke Lagoy, kita minta waktu lah, kita sampaikan rencana pembangunan jembatan ini berkelanjutan. Barulah dapat anggaran besar-besar waktu itu. Orang semua ada juga yang mencemeh dulu tuh. Tak mungkin jalan ini dapat dibangun nih, karena ini bukan jalan nasional. Tapi memang saya datang, saya bilang sama PU pusat waktu itu, kenapa ini kan dalam tata ruang nasional, kawasan strategis nasional, kenapa jalan dia tidak berstatus jalan nasional? Nah, alhamdulillah waktu itu saya datang juga ke Komisi 5 DPR. Saya sampaikanlah rencana ini. Alhamdulillah akhirnya dibangun dan sekarang sudah selesai, alhamdulillah. Berarti selama 7 tahun itulah pembangunan masa 2 periode Bang Ansar jadi bupati dimanfaatkan untuk selesai itu, selesaikan itu. Tapi itu kan 50 meter tuh kita bebaskan dulu. Oh. Nanti kalau jembatan Batam Bintan nak mulai, kita minta tambah 1 jalur lagi tuh. Oh gitu. Iya. Supaya berimbang dia sama Batam tuh, Punggur tuh. Oh iya, betul. Jadi jalannya tak yang satu dipakai 2 arah macam ini lagi ya, Bang. Jangan Telaga Punggur tuh 2 jalur, kita 1 jalur. Kaget. Kalau jembatan selesai ramai nanti tuh. Iya pasti. Bahaya, rawan kecelakaan di Bintan. Betul. Berarti bolak-balik lah, Bang. Kemarin tuh ya ke pusat ya. Dulu pokoknya kita apa nak kita kejar, kita bangun tuh, kita datang langsung lah ke kementerian-kementerian. Abang yang datang langsung ngurus langsung untuk biar gol bikin jembatan tuh. Kepala daerah tuh kalau Bang. hanya kirim-kirim anak buah, Jadi. tak yakin itu pemerintah pusat nak kasih besar-besar tuh. Maka mesti kita langsung. Karena kalau nanti dalam pelaksanaannya ada masalah-masalah, kita pasti turun tangan langsung karena kita yang minta kan. Malu kalau kita tak jaga tuh. Betul juga, Bang. Nah, dan ya kita mesti mesti juga bisa memberikan dukungan lah ya. Seperti kita dikasih jalan lintas barat tuh. Itu pulau-pulau jalan dia tuh kan kita yang bangun. Taman-taman di tengah jalan tuh. Oh iya. Iya. Supaya itu jadi bahan kita juga ke pusat. Nih, pusat bantu bangun jalan. Nah, kita bangun dia punya pulau jalan tuh, taman-tamannya. Ada yang kita pakai CSR Bank Riau, kita gunakan di situ. Dia boleh taruh merek dia di situ. Ya. Bank Riau Kepri itu. Oh, pantas Bang di sini kadang ada batu-batu. Entah kok ada nama Bang Iya, sih betul. gitu. Tujuannya itu rupanya. Nah, itu kalau orang kasih kita baju koko lah gitu kan. Orang datang tengok baju koko tuh kita pakai untuk sembahyang, sholat. Senang dia kan. Pasti dia kasih lagi. Tapi kalau dikasih tambah songkok lagi. Tapi kalau dia dah kasih, kita tak ada keseriusan, tak sungguh-sungguh, rumput tinggi-tinggi tak kita bersihkan. Dia tengok datang lagi pun malas dia nak kasih lagi. Nah, jadi itu nama dia psikologis. Kalau selain ini Bang, selain jembatan ini apa lagi Bang yang pernah Abang buat selama jabat jadi 2 periode itu? Ya itulah saya bangun sekolah boarding tuh kan, sekolah pariwisata untuk anak-anak taman SMA yang tak nyambung. Yang di mana tuh? Di Kijang ada. Namanya Syahid Bintan Tourism Institute. Syahid Bintan Tourism Institute tuh Abang yang buat? Iya kita bangun. Ya Allah Bang, Yusi tak tahu. Dia itu kan dia boarding school tuh. Oh Pakai itu asrama. idenya Bang Ansar rupanya. Kita buat. Kita tak maulah anak-anak milenial kita tuh yang
potensial tuh sampai tak punya keahlian supaya mereka bisa kerja di mana-mana. Dan itu kan terbukti terus. Kalau tamat tuh hampir semua diterima di hotel-hotel mereka tuh. Iya betul. Di hotel dalam negeri, di luar negeri. Karena Bang, Ya, dengar-dengar juga di sini pun diutamakan kan anak daerah kan, KTP daerah kan kalau untuk kerja-kerja di Ya, kita kan pusat di sini. kita kan minta seperti itulah, tapi kita kan tak boleh memaksakan Iya betul. anak-anak kita masuk bekerja Nah, tanpa kesesuaian lah dengan kebutuhan mereka gitu. Maka kita mesti siapkan dulu anak-anak kita supaya mereka punya keahlian khusus bidang-bidang tertentu seperti housekeeping, front office, food and beverage, macam-macam lah. Baru mereka bisa kerja. Kalau dia punya keahlian kan insya Allah dia punya grade lah dalam bekerja, dia punya tingkatan bagus gitu. pokoknya Yusi doain Bang, mudah-mudahan cita-cita mulia Abang Amin, nih insya Allah. terwujud. Insya Allah. Di pencalonan ini Abang pun menang dan bisa mewujudkan apa yang Abang mau, cita-cita Insya mulia Abang tuh. Kak Yusi bantu doa. Cita-cita abangannya semua kabupaten kota kita ini bisa maju lah. Itu macam Lingga itu kan mesti kita suntik anggaran besar. Iya betul Bang. Kita tak bisa fokus sama di yang besar-besar aja. Kita Ya, banyak jangan pulau kita hanya juga. berpikir di kota-kota aja kan. Pulau-pulau tuh nelayan apa semua. Kita mesti berikanlah perhatian khusus tuh. Gitu. Mudah-mudahan. Bismillah ya Bang Terima ya. kasih doa Yusi ya, mudah-mudahan Allah ijabah itu. Dan doa Yusi doa masyarakat Kepri juga lah, insya Allah. Pemimpin lah, pengabdian itu lebih besar dari segalanya. Maka pemimpin itu kan bagi saya bekerja untuk masyarakat banyak itu jauh lebih terhormat gitu dari hanya memikirkan diri sendiri, kepentingan sendiri. Ke saya ya Bismillah lah maju.